Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, tadi kita udah belajar tentang trapesium, tentang bah ketupat, dan layang-layang. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail mengenai cara mencari keliling dari trapesium. Nah, di halaman 29 ini ada data processing. Ayo kita mengasosiasi. Setelah kamu mendapatkan data yang dibutuhkan, kan sebelumnya tadi udah ngumpulin tuh data-data kayak alasnya berapa, tingginya berapa, sisi-sisinya berapa gitu kan. Nah, selanjutnya temukan rumus keliling dan luas segi 4 menggunakan software GeoGebra dan ikuti langkah berikut. Di bagian trapesium, manfaatkan data yang kamu punya untuk menentukan keliling dan luas trapesium. Nomor 1, masih ingat dengan aturan menghitung keliling segi 4? Ayo tulis informasi yang telah kamu ketahui. Keliling itu kan kemarin apa? Tentang jumlah dari setiap sisinya ya. Nah, berarti jika keliling sama dengan sisi yang mengelilingi trapesium, maka keliling sama dengan alas ditambah atas, alas yang bawahnya tuh ditambah atas, yang atasnya, terus tinggi trapesium, itu buat trapesium yang siku-siku ya. Terus sisi miringnya berapa? Jumlahkan. Kemudian dapat kamu misalkan dengan, nah silahkan teman-teman misalkan, alasnya itu misalkan sebagai A, atasnya itu sebagai A, terus tingginya sebagai T, dan sisi miringnya sebagai M, misalkan kayak gitu boleh, atau boleh juga pakai simbol yang lain. Nah, dapat kamu misalkan, udah. Nah, sekarang substitusikan angka-angkanya, kan itu ada tuh nilai-nilainya. Teman-teman masukkan atau gantikan yang tadinya simbol, jadi angka di sini nih, berapa. Udah kan yang ini ya tadi. Terus jumlahkan kelilingnya jadi berapa. Nah, sekarang trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, teman-teman juga sama kayak tadi. Jika keliling itu sama dengan sisi yang mengelilingi trapesium, maka atas ditambah alas ditambah sisi miring dan sisi miring 2. Nah, kenapa seperti itu rumusnya? Karena kan untuk trapesium sama kaki itu berarti dia tuh punya kaki yang sama. Miringnya tuh kemiringannya tuh sama, jadi panjangnya tuh akan sama gitu. Jadi dapat misalkan alas itu sebagai apa, atas itu sebagai apa, miring 1 itu sebagai apa, dan miring 2 itu seperti apa simbolnya. Kayak tadi ya. Terus substitusikan nilainya berapa ke sini. Oke? Lanjut. Untuk langkah kedua. Untuk langkah kedua ini, untuk menemukan rumus luas trapesium, coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, pakai trapesium ya berarti. Nih gambar yang ini. Nah, jika luas sama dengan permukaan bangun datar trapesium, nah, luas itu, nih luas permukaan itu kayak gini nih. Jadi yang warna oranye dan warna biru ini, kalau yang ini berarti yang warna kuning dan warna hijau ini, gitu ya. Itu yang namanya luas atau permukaan gitu. Nah, terus, maka luas sama dengan banyaknya kotak pada trapesium. Banyaknya kotak tuh maksudnya apa? Ini kan ada kotak-kotaknya nih. Berarti 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak gitu maksudnya ya. Terus, lanjut. Nah, namun sebelum kamu menghitung banyaknya kotak tersebut, coba kamu geser slider biru ke arah kanan. Apa yang terjadi? Slider biru ya, teman-teman. Yang ini berarti geser. Nah, akan membentuk apa? Akan membentuk persegi panjang. Nah, sedangkan kita tahu bahwa persegi panjang itu untuk mencari luasnya yaitu dengan cara panjang kali lebar. Ya kan? Panjang kali lebar. Oke. Setelah itu, nah ya membentuk persegi panjang bukan? Maka dari itu prinsip luas trapesium akan sama dengan persegi panjang. Misalkan satu kotak adalah satu satuan. Nah, jumlah seluruh kotaknya ada berapa? Silakan teman-teman hitung dari gambar ini ya, ada berapa kotak. Nah, selanjutnya
jumlah kotak akan sama dengan cara berikut. Banyak kotak memanjang, banyak kotak melebar. Kayak rumus persegi panjang biasa. Banyak kotak memanjang dikali banyak kotak melebar. Berarti dari sini tuh ada berapa kotak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 1, 2. Berarti 2 ya. Berarti 10 kali 2 ada 20 kotak. Berarti luasnya adalah 20. Nah, lanjut ke sini. Substitusikan kan tadi ya, 10 dikali 2. Nah, karena panjang alas persegi panjang ini sama dengan panjang alas ditambah panjang atas. Maksudnya apa sih? Nah, gini. Panjang alasnya kan awalnya kayak gini nih, trapesium tuh, ya kan? Nah, ketika dia digeserkan gambar atasnya, jadi si atasnya tuh ini jadi alas persegi panjang ya kan? Tuh. Berarti alasnya persegi panjang itu alasnya trapesium ditambah atasnya trapesium. Nah, lanjut. Dan lebar persegi panjang sama dengan setengah dari tinggi trapesium. Maksudnya gimana? Setengahnya katanya. Kan ini trapesium nih. Dari sini ke sini berarti tingginya trapesium dong. Nah, setengahnya. Kan ini dibagi 2, jadi setengahnya. Jadilah membentuk persegi panjang. Gitulah prinsipnya. Terus, maka luas sama dengan panjang persegi panjang dikali lebar persegi panjang. Sedangkan kan setiap trapesium itu nggak selalu harus dibentuk kayak gitu. Nggak selalu bentuk trapesium itu bisa diputar kayak gitu, dibentuk kayak persegi panjang. Berarti kita bisa menggunakan panjangnya persegi panjang itu apa tadi? Panjangnya alas ditambah panjangnya atas. Terus kemudian dikali tingginya trapesium dikali setengah. Maka luas sama dengan, substitusikan angkanya berapa ya? Dari sini berarti nih. Nih, alasnya berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti alasnya sama dengan 7. Terus atasnya berapa? 1, 2, 3. Berarti atasnya ada 3. Nah, substitusikan ke sini. Terus tingginya berapa? Kita geser lagi slidernya biar bentuknya jadi trapesium. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti tingginya adalah 4. Tingginya 4 dikali setengah. Silakan teman-teman jumlahkan apakah sama dengan yang tadi. Yang di sini nih, 10 kali 2 itu berarti 20 kan? Kalau ini bakal jadi 20 atau enggak? Kalau misalkan betul, berarti itu betul caranya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke belah ketupat. Nah, seperti tadi, manfaatkan data yang kita ketahui tadi ya, di awal. Jika keliling sama dengan sisi yang mengelilingi belah ketupat, maka keliling sama dengan sisi miring 1, ditambah sisi miring 2, sisi miring 3, dan sisi miring 4. Nah, jumlahkan tuh yang gambar tadi. Berarti kita lihat di geogebranya, belah ketupat. Nih, boleh teman-teman pilih yang mana aja, mau sisi miring satunya yang ini dulu, atau yang ini dulu, boleh. Yang penting berurutan. Nah, teman-teman langsung aja, berarti misalkan sisi miring itu mau dimisalkan sebagai sisi miring atau sebagai M, atau apapun, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman paham dengan konsepnya. Terus substitusikan angkanya berapa. Di sini kan udah ada nih angkanya berapa nih, 4,24. Berarti setiap sisinya tuh 4,24. Boleh juga teman-teman pakai rumus Pitagoras yang tadi dipelajari di kelas ya. Pitagoras tuh gimana? Yang akar-akar gitu. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak lurus ke atas dikuadratkan ditambah alasnya dikuadratkan. Atau bisa juga, kalau ini kan ini alas dan tingginya tuh sama ya, 3, ini juga 3. Nah, boleh juga langsung jadi 3. Sisi miringnya berarti 3 akar 2. 3 akar 2 itu akan sama dengan 4,24.
Gitu. Coba deh teman-teman lihat di kalkulator 3 akar 2 itu berapa sih hasilnya? Jauh dari ini. Paling beda komanya sedikit. Gitu. Teman-teman harus kuasai ya tentang rumus Pitagoras karena itu sangat dibutuhkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, lanjut ya. Sekarang nomor 2, untuk menentukan rumus luas belah ketupat, coba kamu perhatikan gambar belah ketupat berikut. Jika luas sama dengan permukaan bangun datar belah ketupat, maka luas sama dengan banyaknya kotak pada belah ketupat. Ya tadi konsepnya sama aja. Nih, berarti kotaknya ini berapa? Sedangkan kan ini banyak yang miring-miring tuh ya. Nah, kita lanjut dulu. Sebelum kamu menghitung kotak tersebut, coba kamu geser slider 2 dan slider 3 ke arah kanan. Apa yang terjadi? Kita geser dulu ya. Jeng, jeng, jeng. Jadilah seperti ini. Akan membentuk bentuk apa? Persegi panjang. Pada prinsipnya akan sama dan kembali pada prinsip persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Tapi lihat lagi nih, panjang kali lebar dari bentuk awalnya tuh dia sebagai apa gitu kan. Ayo kita kembali lagi ke LKPD-nya. Ya, membentuk persegi panjang bukan? Maka dari itu, prinsip luas belah ketupat akan sama dengan persegi panjang. Kembalikan slider 2 dan slider 3 itu boleh teman-teman coba lagi ya di situ. Kan sama aja lah. Misalkan satu kotak adalah satu satuan. Jumlah seluruh kotak. Silakan teman-teman jumlahkan seluruh kotak ini ada berapa. Mau manual, mau langsung dikali juga boleh. Lanjut, berarti jumlah kotak akan sama dengan kayak tadi, prinsip persegi panjang. Berarti banyaknya kotak memanjang dan banyaknya kotak melebar. Nih, memanjang ya. Teman-teman mau panjangnya yang mana sih? Yang inilah. Ini misalkan memanjangnya itu 6. Melebarnya tuh 3. Boleh. Jadi berapa hasilnya? Silahkan isi ya. Nah, terus karena panjang alas persegi ini sama dengan panjang diagonal 1, sebenarnya ini gimana ya? Nih, panjang alasnya tuh sama dengan panjang diagonal 1. Berarti yang ini ya, misalkan ini alas, anggap aja ini dibalik gambarnya. Ini misalkan alasnya sama dengan diagonal 1, misalkan diagonal satunya tuh dari sini ke sini. Nih, dia yang disebut diagonal tuh yang mana sih teman-teman? Tadi masih ada yang bingung tuh di kelas. Gimana sih, bentar. Yang disebut dengan diagonal itu garis yang melintang pada bangun datar tersebut. Garis yang melintang pada bangun datar tersebut. Kalau tadi kan bentuk belah ketupat tuh kayak gini ya. Kayak gini. Ya kan? Berarti garis yang melintangnya tuh dari atas ke bawah, dari pinggir ke pinggir. Nah, itu yang dinamakan dengan diagonal. Nah, kalau yang persegi itu diagonalnya yang mana? Berarti misalkan persegi nih, persegi. Dari sini ke sini, dari ujung ke ujung, nyebrang. Dari ujung ke ujung. Nah, itu yang disebut dengan diagonal. Itu yang garis yang melintang pada bangun datar. Gitu. Atau bangun ruang juga bisa. Pokoknya garis yang melintang aja. Gitu. Nah, berarti, sedangkan lebarnya adalah setengah dari persegi. Katanya setengah dari persegi. Nah, kan tadi diagonal tuh harusnya dari sini ke sini kan? Kita geser lagi coba. Dari sini ke sini kan diagonalnya, sedangkan ini jadi setengahnya kan? Nah, maka dapat kita tulis panjang persegi itu dikali lebar persegi dikali setengah. Maka jumlahkanlah. Jumlah kotak akan sama dengan cara berikut. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali setengah. Ya kan? Karena kan alasnya itu sebenarnya dari diagonal, tapi setengahnya gitu. Dari diagonal 1 dikali diagonal 2, tapi setengahnya.
setengah diagonalnya, gitu maksudnya. Maka dapat disimbolkan dengan diagonal 1 tuh disimbolkan sebagai apa? D1 ya biasanya. Dikali D2 dikali setengah. Maka kita substitusikan nilainya. D1 tuh berapa? Berarti D1. Nih, D1-nya misalkan ini 3 ditambah 3 berarti 6. Ini juga diagonal 2-nya berarti 3 ditambah 3, 6. Berarti diagonal 1 dan 2-nya 6. Tulis lagi di sini, 6 dikali 6 dikali setengah. Jumlahnya berapa? Berarti 6 kali 6 berapa? 36. Dikali setengah, jadi 18. Coba teman-teman buktikan, benar gak sih? Nih, setiap kotaknya tuh ada 18. Silahkan buktikan ya. Oke, kita lanjut ke layang-layang. Nah, prinsip layang-layang itu akan sama dengan prinsipnya belah ketupat. Karena bentuknya sama, cuman salah satu sudutnya tuh akan berbeda gitu. Memanjangnya tuh berbeda gitu. Nih, coba kita lihat ya. Gimana ya, teman-teman? Jadi macet ya. Stop share dulu.